Salam jumpa untuk para sahabat di Renungan Harian MSC Provinsi Indonesia hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023. Sabda dari hati untuk dunia yang baru. Membaca kembali bacaan-bacaan hari ini, saya menemukan beberapa poin yang bisa kita refleksikan bersama, baik secara pribadi, lingkungan, maupun dalam kehidupan kita di tengah masyarakat. Dimensi yang pertama adalah sikap keterbukaan hati. Sikap keterbukaan hati menjadi bagian penting dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 18 ayat 1-15 bercerita tentang keterbukaan hati dari Abraham. Tatkala ada 3 orang yang ada di hadapannya, Abraham sungguh-sungguh terbuka hatinya mau menerima para utusan Allah itu. Dia bukan hanya terbuka hati, tetapi dia mau melayani, memberikan apa yang terbaik bagi utusan Allah itu. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini, Injil Matius bab 8 ayat 5-17 bercerita juga tentang apa yang terjadi dengan Yesus. Tatkala dia masuk kota Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh. Dan ia sangat menderita." Tatkala Yesus mendengarkan permohonan ini, maka Yesus segera mengatakan, "Aku akan datang menyembuhkannya." Keterbukaan hati Yesus untuk segera berangkat, untuk segera datang pada setiap orang yang membutuhkannya. Para saudara-saudari yang terkasih, keterbukaan hati menjadi bagian penting dalam seluruh kehidupan kita. Apalagi kita terbuka bagi setiap orang, siapapun dia, orang asing, orang yang ada di sekitar kita. Dan di saat kita terbuka hati, kita yakin dan percaya Tuhan membimbing kita. Apalagi kita terbuka hati untuk melayani sesama yang membutuhkan. Dimensi yang kedua yang bisa kita renungkan pada bacaan hari ini adalah kesadaran sungguh bahwa kita adalah orang yang lemah dan berdosa, dan kita membutuhkan kasih karunia dari Tuhan. Abraham tatkala berjumpa dengan 3 orang utusan Allah itu, sikap yang dia tunjukkannya adalah ia bersujud dan berkata, "Tuanku, jika aku mendapat kasih Tuhan, singgahlah di kemah hamba-Mu ini." Abraham meminta, dan Abraham sungguh-sungguh menyadari bahwa dia mendapatkan kasih karunia Tuhan. Para saudara, kalau kita juga membaca dari bacaan Injil, maka di saat perwira itu datang dan menyampaikan kepada Yesus, dan Yesus katakan, "Aku akan datang untuk menyembuhkannya." Dan apa yang dikatakan oleh perwira itu, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Perasaan ketidaklayakan untuk menerima Tuhan menjadi bagian penting yang mengantar setiap orang untuk bisa mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Karena itu apa yang terjadi pada saat perwira itu mengatakan demikian, maka Yesus sungguh-sungguh mengantar perwira itu untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Saudara-saudariku yang terkasih, perasaan, kesadaran bahwa ketidaklayakan menjadi bagian penting di mujizat akan terjadi. Dimensi yang ketiga yang bisa kita renungkan adalah
penyerahan diri yang total pada Tuhan. Membaca kembali juga bacaan-bacaan hari ini, mujizat itu terjadi di saat perwira Romawi menyerahkan diri sepenuhnya, dan mujizat sungguh menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupnya. Hal yang sama terjadi pada Abraham. Tatkala Abraham melayani secara sungguh-sungguh, maka apa yang dikatakan oleh utusan Allah, tahun depan di saat kami datang, Sarah istrimu akan mengandung. Dan ini adalah berkat yang diterima oleh Abraham. Kita percaya bahwa hidup kita adalah hidup yang terberkati. Hidup yang terberkati berarti kita mau membuka diri bagi orang lain, dan kita juga menyadari ketidaklayakan kita, tetapi kita juga berjuang untuk melayani, memberikan apa yang ada pada kita. Di saat itulah kita percaya Tuhan menghantar kita untuk melihat bahwa Tuhan mencintai kita dengan rahmat-Nya, dengan mujizat-mujizat-Nya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan membimbing Anda, Tuhan membimbing saya, Tuhan membimbing keluarga-keluarga mereka yang sakit, mereka yang datang dan mencarinya. Kita yakin dan percaya di saat hati kita terbuka, Tuhan hadir untuk kita.